Pak Darto, seorang pejabat tinggi, meninggal mendadak karena serangan jantung. Selama hidup, ia dikenal licik, merampok dana bansos, merampas tanah warga miskin. Hari pemakaman, langit mendung berat. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba tanah berguncang pelan. Petugas gali kubur berteriak, liangnya menyempit sendiri. Warga yang hadir mulai panik, jenazah tak bisa masuk. Dicoba lagi, tanah mengeras seperti batu. Ustadz yang memimpin doa gemetar sambil berkata pelan, "Tanah ini menolak tubuhnya." Malam harinya, warga mendengar suara geraman dari kuburan yang kosong itu. Esok pagi, kain kafan Pak Darto ditemukan tergantung di pohon beringin, basah oleh lumpur, tapi tubuhnya lenyap. Setelah kain kafan Pak Darto ditemukan tergantung di pohon beringin, warga mulai dihantui teror misterius setiap malam. Suara gigi bergema letuk terdengar dari balik tanah kuburan. Kadang ada bau busuk menusuk dari arah yang tak jelas. Bahkan salah satu warga, Pak Mulyo, mulai berhalusinasi melihat Pak Darto berdiri di depan rumahnya, memandangi dengan senyum kaku. Ustadz desa memanggil seorang kiai sepuh dari luar kota karena diyakini ada dosa yang belum diterima bumi dan arwah gentayangan menuntut balas. Namun saat penggalian ulang dilakukan, liang kubur Pak Darto sudah kosong. 2 hari setelah kuburan Pak Darto ditemukan kosong, warga desa dikejutkan oleh penemuan mayat di pinggir kali. Tubuhnya membengkak, pakaiannya compang-camping. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya hilang. Tak ada mata, tak ada mulut, hanya kulit kosong membentang seperti topeng rusak. Warga percaya itu tubuh Pak Darto yang arwahnya tersesat, ditolak bumi dan langit. Malam itu, Pak Mulyo mendengar suara berbisik di luar rumahnya. "Aku belum selesai, aku belum selesai." Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di halaman rumahnya, ada jejak kaki basah mengarah ke kamarnya. Malam itu, jejak kaki basah yang masuk ke kamar Pak Mulyo menghilang tepat di depan sajadahnya. Di atas sajadah ada secari kertas, tulisan tangan yang ia kenali betul, tulisan Pak Darto. Isinya singkat, "Mulyo, tolong aku, sampaikan pada mereka, aku menyesal." Sejak malam itu, Pak Mulyo mulai bermimpi. Dalam mimpinya, Pak Darto duduk sendirian di tengah padang tandus. Matanya kosong, mulutnya tertutup rapat seperti dijahit. Tapi air mata terus mengalir. Dalam bisikan yang samar, terdengar suaranya, maafkan aku, bukan ini yang kuinginkan." Saat bangun, Pak Mulyo tahu, arwah Pak Darto terjebak. Bukan untuk menakuti, tapi untuk meminta pertolongan terakhir, agar dosanya dimaafkan dan jasadnya bisa diterima oleh bumi. Pak Mulyo mulai menuruti permintaan arwah Pak Darto. Ia menemui satu persatu orang yang pernah dijolimi semasa Pak Darto masih hidup. Tapi semakin banyak ia menyampaikan pesan arwah, semakin sering teror terjadi di rumahnya. Seperti ada pihak lain yang tidak ingin Pak Darto diampuni. Setelah malam itu, Pak Mulyo merasa gelisah. Suara arwah Pak Darto terus terngiang di telinganya. "Sampaikan maafku, aku harus pulang." Di rumah Pak Mulyo malamnya, jendela pecah sendiri. Dan di lantai kamar ada tulisan dari darah, "Jangan campuri urusan arwah." Pak Mulyo bingung. Siapa yang tidak ingin arwah Pak Darto dimaafkan? Apakah ada dosa yang lebih besar yang belum dia tahu? Setelah menyampaikan pesan arwah Pak Darto kepada beberapa orang, Pak Mulyo berharap semua akan tenang. Tapi malam itu, ia justru dibangunkan oleh suara aneh dari halaman belakang. Suara itu berat, dalam, seperti berasal dari dalam tanah. "Pak Mulyo, bukan hanya aku yang terjebak." Pak Mulyo ketakutan, suara itu bukan dari Pak Darto. Dari balik jendela, ia melihat tanah kuburan di belakang rumahnya bergerak sendiri. Tanah itu seperti mencoba menyampaikan sesuatu, tapi bukan pesan, melainkan peringatan.
Sejak suara itu muncul dari dalam tanah, Pak Mulyo tak pernah tenang. Malam berikutnya, tanah di belakang rumahnya kembali bergerak. Tapi kali ini bukan suara. Sosok hitam muncul dari tanah basah. Tingginya 2 kali lipat manusia, matanya merah membara. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap Pak Mulyo. Dalam kepalanya terdengar bisikan, "Berhenti menyampaikan pesan itu, atau kau akan menggantikannya." Pak Mulyo gemetar, jatuh berlutut. Sosok itu perlahan menghilang ke dalam tanah. Tapi sejak malam itu, bayangan hitam itu selalu ada di sudut matanya, mengawasinya, menunggu. Setelah malam ketujuh, teror di rumah Pak Mulyo semakin gila. Lampu padam sendiri, suara orang menangis dari dalam sumur, dan bau amis yang tak hilang dari dinding. Tapi malam itu, Pak Mulyo bermimpi. Sosok berjubah hitam muncul di kamarnya. "Dia tidak boleh pulang, biarkan dia di sini. Dia milikku." Pak Mulyo terbangun dengan tubuh basah keringat. Tapi yang lebih mengerikan, semua foto di rumahnya satu persatu terbakar dari dalam bingkainya sendiri. Tapi tak ada api. Pak Mulyo sudah tak sanggup lagi. Teror itu tak pernah berhenti. Malam itu, ia pergi ke makam Pak Darto dengan satu niat. Kalau memang belum diampuni, biar kubacakan doa langsung. Tapi saat ia duduk dan mulai berdoa, tanah di atas kuburan mulai berguncang pelan. Dan dari dalam lubang yang terbuka, terdengar suara itu. "Belum selesai." Pak Mulyo mundur ketakutan. Ia sadar, mungkin bukan hanya pengampunan yang dibutuhkan, tapi ada sesuatu yang masih disembunyikan. Setelah menyampaikan semua permintaan maaf dari arwah Pak Darto, Pak Mulyo merasa rumahnya mulai tenang. Tak ada lagi suara-suara aneh, tak ada bayangan hitam di sudut malam. Namun, malam itu, ia mendapat mimpi aneh. Sebuah nisan tua retak. Tanah di bawahnya bergerak, seperti ada yang hendak keluar. Keesokan paginya, ia memberanikan diri pergi ke makam Pak Darto. Namun saat tiba di sana, kuburan itu terbuka. Tanahnya seperti dibongkar dari dalam. Tapi tak ada satupun petugas makam yang merasa menggali atau memindahkannya. Petugas pun bersumpah, "Tadi malam, tidak ada seorang pun ke sini." Pak Mulyo gemetar, dan saat menatap dalam liang lahat yang terbuka itu, kosong, tak ada jenazah di dalamnya. Tiba-tiba, suara itu kembali. "Terima kasih Pak Mulyo, tapi perjalanan saya belum selesai." Gubrak! Pintu rumah Pak Mulyo di malam harinya terbuka sendiri. Angin berhembus masuk. Dan dari kejauhan, bayangan hitam berjalan perlahan. Apakah arwah Pak Darto benar-benar tenang? Atau ada rahasia yang lebih gelap belum terungkap?